Kalau ngomongin persaingan bisnis zaman sekarang, ternyata yang diperebutkan bukan cuma produk atau modal aja, tapi juga informasi. Mulai dari strategi marketing, data pelanggan, sampai sistem bisnis digital sekarang bisa jadi aset paling berharga bagi suatu perusahaan. Dan ketika informasi itu bocor ke pihak lain, dampaknya bisa besar banget. Nah, hal inilah yang berkaitan dengan rahasia dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Di video ini, kita bakal bahas tentang rahasia dagang dalam persaingan bisnis modern, mulai dari konsep dasar hukum, contoh kasus di Indonesia, sampai analisis hukum dari kelompok kami. So, langsung aja masuk ke pembahasannya. Sebelum masuk lebih jauh, kita harus tahu bahwa rahasia dagang merupakan dari bagian dari hak kekayaan intelektual atau HKI. Bedanya dengan hak cipta atau paten, rahasia dagang tidak dapat diakses oleh publik secara langsung. Nah, kalau misalnya menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, jadi rahasia dagang itu adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang dijaga kerahasiaannya dan dia tidak diketahui oleh umum. Juga dia itu memiliki nilai ekonominya. Jadi sederhananya rahasia dagang itu kayak informasi penting di dalam suatu perusahaan dan dia sengaja dijaga supaya tidak digunakan atau disalahgunakan bahkan oleh kompetitornya kayak gitu teman-teman. Nah jadi kalau misalnya sekarang itu tuh bentuknya udah luas banget, nggak cuma resep makanan atau resep minuman atau formula suatu produk ya, tapi kalau sekarang itu bisa bentuknya ada supplier utama, ada strategi marketing bahkan atau metode produksi dan juga ada yang namanya sistem bisnis digital kayak gitu teman-teman. Bahkan kalau di era sekarang data itu malah data informasi ya, suatu perusahaan itu bahkan jauh lebih mahal daripada aset fisik perusahaan tersebut. Makanya perusahaan sekarang itu sangat serius dalam menjaga data internal mereka. Kenapa? Karena di era digital sekarang data tersebut memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Contohnya brand skincare lokal, di mana mereka memiliki strategi untuk membangun brandingnya, kemudian engagement di media sosial, dan juga untuk endorse influencer. Nah, strategi tersebut memiliki sangat dijaga banget oleh mereka karena hal tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan dalam bisnis mereka. Kalau sampai bocor ke kompetitor, perusahaan bisa mengalami kerugian dalam bisnisnya. Rahasia dagang dan paten itu berbeda. Paten itu harus didaftarkan dan diumumkan ke publik. Sedangkan rahasia dagang itu harus dirahasiakan. Informasinya seperti keamanan dan data-data yang penting. Jadi kalau perusahaan itu sebelum melakukan perjanjian atau rahasia dagang itu akan melakukan perjanjian rahasia dan keamanan data terlebih dahulu. Jadi jika perusahaan kecolongan, yaitu seperti bocornya rahasia dagang, jadi perusahaan itu akan mengalami kerugian dan reputasi yang jelek di tempat umum. Oke, kalau misalnya kita ngomongin tentang rahasia dagang atau bahkan dasar hukumnya yang digunakan itu apa? Nah, sebenarnya perlindungan tentang rahasia dagang itu udah diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang yang udah aku jelasin tadi. Nah, di pasal 2 itu dijelaskan lagi bahwa perlindungan dagang itu meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan juga informasi tentang teknologi atau bahkan bisnis. Nah, supaya suatu informasi bisa disebut sebagai rahasia dagang, ada syaratnya yang dijelaskan pada pasal 3. Yang pertama, informasi tersebut benar-benar harus rahasia. Terus yang kedua, punya nilai ekonomi. Yang terakhir, harus dijaga kerahasiaannya oleh pemilik usaha. Jadi, suatu perusahaan nggak boleh asal bilang, ini rahasia dagangnya kita loh. Sedangkan dari pihak mereka sendiri tidak ada usaha untuk menjaga data atau informasinya. Karena ini, perusahaan menerapkan aturan internal yang sangat ketat. Seperti pembatasan akses
data dan pembatasan dokumen perusahaan. Di era digital ini dapat mudahnya kebocoran seperti file, foto, screenshot, dan penyimpanan online. Nah, selain itu, di dalam Undang-Undang Rahasia Dagang itu sebenarnya juga udah diatur tentang pelanggaran dan juga sanksinya kayak gimana. Jadi kalau misalnya ada pihak yang dalam tanda kutip sengaja membocorkan atau menggunakan rahasia dagang milik orang lain dan tanpa izin dari orang tersebut, itu bisa dikenai sanksi hukum, teman-teman. Jadi hal ini itu apa sih? Supaya menunjukkan negara itu menganggap informasi bisnis digital itu sesuatu hal yang sangat penting dan harus dilindungi. Oke, jadi kalau misalnya ngomongin tentang contoh kasus di Indonesia, sebenarnya contoh kasus di Indonesia itu udah banyak banget ya, apalagi contoh kasus yang relate sama rahasia dagang kayak gitu ya. Apalagi semenjak perkembangan adanya startup, adanya marketplace, atau bahkan bisnis-bisnis digital yang beberapa tahun terakhir ini. Nah, contoh sederhananya itu kayak mantan karyawan. Nah, jadi kayak mantan karyawan itu dia membawa database pelanggan atau informasi tentang perusahaan tersebut dari perusahaan yang lama ke perusahaan yang baru. Anehnya di zaman sekarang fenomena kayak gini atau case yang kayak gini bukannya malah dibawa ke ranah hukum, padahal itu impactnya ke ranah hukum, tapi hal-hal kayak gini tuh malah dinormalize gitu loh. Sayangnya sih kayak gitu. Kadang kayak gini tuh sering banget muncul di bisnis coffee shop, skincare lokal, agensi digital, hingga sampai ke online shop. Misalnya ada pegawai yang sebelumnya itu memegang data supplier, data reseller, atau strategi marketing perusahaan. Kemudian setelah dia itu resign, data tersebut digunakan untuk membuka bisnis baru yang dimana konsepnya itu sangat mirip. Kadang muncul seperti promosinya, terus dari sistem penjualannya, hingga desain kampanye media sosialnya pun juga dibuat hampir sama. Nah, hal seperti itu bisa dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang kalau memang informasi tersebut bersifat rahasia dan punya nilai ekonomi. Saat ini data digital menjadi akses yang berharga. Data seperti pola perilaku konsumen dan strategi pemasaran membantu perusahaan meningkatkan penjualan. Banyak perusahaan yang menginvestasi biaya besar untuk keamanan cyber dan pelindungan data. Oke, asal teman-teman tahu ya, fun fact Indonesia itu juga dulu pernah rame sama kasus kebocoran data Tokped ya. Walaupun dulu itu fokus kasus utama kasusnya itu lebih ke data pribadi si penggunanya, tapi kasus itu tuh menunjukkan gitu loh ke kita gimana sih pentingnya keamanan sistem digital ya, apalagi tentang data pribadi gitu loh. Karena kalau misalnya data atau bahkan sistem internal itu sampai bocor, maka bumerangnya ke perusahaan itu sendiri, karena nanti perusahaan bisa kehilangan kepercayaan dari publik gitu. Nah, ada satu lagi kasus nih ya, tentang aksi Bjorka yang dulu sempat viral ya, tentang dia yang membocorkan berbagai data digital gitu kan. Nah, di case itu sempat bikin masyarakat atau publik itu merasa sadar dan juga yakin bahwa misalnya data digital itu benar-benar sangat penting dan nggak bisa disepelein atau bahkan nggak bisa dinormalize kayak gitu. Dan yang paling menarik, bentuk rahasia dagang sekarang semakin berkembang. Kalau dulu mungkin lebih ke resep makanan atau formula produk, sekarang algoritma media sosial, sistem rekomendasi marketplace, dan juga pola perilaku konsumen juga menjadi bagian penting dari bisnis sekarang. Dan jadi di era sekarang, peran bisnis itu tidak hanya tentang soal produk, tapi juga tentang peran informasi. Tantangan saat ini adalah perkembangan teknologi yang lebih cepat daripada kesiapan hukum dan kesadaran masyarakat.
banyak orang yang masih menganggap penyebaran data perusahaan sebagai hal yang biasa. Padahal dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat berat. Karena itu pentingnya bagi perusahaan dan bekerja untuk memahami batasan pengguna informasi bisnis tersebut. Menurut kelompok kami, perlindungan rahasia dagang di Indonesia masih banyak tantangannya. Karena perkembangan teknologi yang begitu cepat dibandingkan kesadaran hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha di Indonesia. Banyak pelaku usaha yang lebih fokus untuk mengembangkan bisnis mereka dibandingkan untuk menjaga informasi internal mereka. Padahal di era digital sekarang, kebocoran informasi bisa terjadi kapan saja dan lewat cara yang sangat sederhana. Contohnya seperti semisal bisa lewat email pribadi, close sharing, flash disk, bahkan media sosial lainnya. Dan yang jadi masalah, kebocoran data kadang justru berasal dari orang dalam perusahaan itu sendiri atau orang internal. Jadi karena mereka punya akses langsung terhadap informasi penting perusahaan. Oke, jadi menurut kami itu perusahaan itu benar-benar ya mulai saat ini harus lebih menjaga informasi bisnis mereka, karena bukan cuma produknya aja yang dijaga, tapi data pelanggannya juga, terus strategi marketingnya juga, database digitalnya, atau bahkan sistem internal dari perusahaan tersebut. Kenapa? Karena sekarang ini kalau misalnya informasi itu sudah dianggap fondasi utama suatu perusahaan ya, karena kalau misalnya informasi bocor, otomatis mau nggak mau kompetitor itu dengan mudahnya gampang meniru atau menjiplak strategi bisnis suatu perusahaan yang bahkan sama perusahaan itu udah dibangun selama bertahun-tahun. Nggak mau kan kayak gitu? Selain itu, kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan karena masih banyak orang yang belum memahami bahwa penyalahgunaan informasi bisnis itu termasuk pelanggaran hukum. Padahal dampaknya itu sangat besar sekali, baik bagi perusahaan maupun persaingan usaha secara umum. Kami juga melihat bahwa pemerintah perlu menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi digital, karena ancaman sekarang bukan cuma pencurian dokumen fisik, tetapi juga cyber attack, hacking, dan kebocoran data digital dengan skala besar. Jadi perlindungan terhadap rahasia dagang harus semakin adaptif dengan perkembangan zaman. Oke, overall kelompok kita itu berpendapat ya, dan kita memberikan opini bahwa perlindungan rahasia dagang itu nggak cuma tentang gimana sih caranya melindungi perusahaan, nggak kayak gitu doang, tapi juga gimana caranya kita biar menjaga persaingan usaha yang healthy, inovatif, dan juga adil satu sama lainnya. Karena kalau misalnya informasi bisnis kita dicuri sama orang lain atau digunakan sembarangan atau bahkan disalahgunakan, maka semangat inovasi di Indonesia dalam dunia bisnis itu pastinya bakal menurun. Karena apa? Karena ya sekarang, apalagi sekarang gampang gitu loh, tinggal jiplak-jiplak aja kalau tidak diperketat regulasinya. Kayak gitu deh. Karena dari itu, perlindungan rahasia dagang bukan cuma tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab bagi perusahaan dan masyarakat bagi pengguna teknologi digital tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa rahasia dagang punya peran yang sangat penting dalam persaingan bisnis modern. Karena di era digital sekarang, informasi bisa menjadi aset paling berharga bagi suatu perusahaan. Semoga pembahasan dari kelompok kami bisa menambah wawasan dan pemahaman kita semua mengenai pentingnya perlindungan rahasia dagang. Terima kasih sudah menonton dan see ya. Facebook. Aduh, salah lagi. Jake. Dan kat karena situ lali. Mulai dari konsep dan cut. Udah tak nih? Perusahaan itu kecolongan seperti kat. Lagi satu lagi. Maaf. Penyimpanan online. Wes, dar. Adalah ulang. Besar banget.